lagi nih? Tidak. Siska, mungkin masih perjalanan gitu ya. Oke, teman-teman, mari kita buka dengan doa pembukaan. Sudah berkumpul semua. Tadi saya review ya, bagi yang baru datang atau yang tadi tidak mendengarkan, mengenai aktivitas koinonia. Jadi penting bagi mahasiswi dan mahasiswa di UNW ini untuk ada pembinaan iman, terutama di usia-usia Anda ya. Usia-usia Anda ini adalah usia mencari identitas diri dan identitas iman. Bu Katarina juga, karena Bu Katarina kan baru dibaptis begitu ya. Nah, maka kita perlu ada pembinaan iman supaya identitas iman Katoliknya semakin kuat. Salah satunya adalah ikut kegiatan Advent di lingkungan. Nanti akan saya setting bagaimana tugasnya. Saya akan berikan panduannya, mungkin sudah saya beri, saya tidak tahu, saya cek lagi. Tetapi kira-kira begini teman-teman. Nah, kemungkinan minggu depan ini ya, akan ada aktivitas Adventan, begitu ya. Saya minta kalian ikut. Ada beberapa hal yang saya minta kalian isi. Ada juga dokumentasi. Pak, jika misalnya kami tidak aktif di lingkungan, bisa dilakukan seperti yang dulu itu. Pernah ada doa bersama toh, Edward dengan siapa itu? Silahkan, Advent apa masing-masing begitu. Jadi akan saya beri panduannya, gitu ya. Pertemuan kedua atau keberapa. Tapi memang idealnya di lingkungan masing-masing, teman-teman. Jadi salah satunya itu kan begini, kalau ada apa-apa pada masing-masing dari kita, itu lingkungan respon gitu loh. Tahu bahwa ada umatnya di situ gitu. Maksudnya begitu. Tahu bahwa Ike itu di sini. Di paroki mana Ike? Paroki Santo Yusuf, Pak. Santo Yusuf Santo mana? Yusuf Ambarawa. Nah, lingkungan apa? Bernardus wilayah Nah, Yeriko. sudah tahu berarti. Nah, berarti ketua lingkungan tahu ya. Di Bernardus ada Ike kuliah minimal 1 kali lah hadir. Di lingkungan mana lagi tahu ada Okti. Okti juga Ambarawa, Okti atau Bawen? Okti mana tadi? Gimana, Pak? Paroki manakah dirimu? Lingkungan mana? Paroki GKRU, Pak. GKRU Ungaran. Ungaran. Lingkungannya? Iya. Lingkungan Lingkungannya? Filipus. Nah, jadi tahu nih lingkungan Filipus ada Okti. Di Banyumanik jelas karena Andres ada pemandu kan. Nah, oke. Oke, nanti dinamikanya kira-kira seperti itu untuk minggu depan. Ada satu kegiatan koinonia dilaporkan. Supaya nanti ketika saya lapor ke Romo-Romo Komisi Kateketik, ini loh Romo, mahasiswa perantau Romo ini aktif di lingkungan gitu. Aktif juga Advena. Kira-kira begitu. Kalau tidak di lingkungan masing-masing ya, ini ya, ada kegiatan bersama begitu. Oke, untuk hari ini kita buka dengan doa dulu. Silahkan Setio Prasojo untuk mimpin doa. Ya, Pak. Mari teman-teman siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan dapat berkumpul di Zoom ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Daru dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih Setio. Baik, teman-teman. Hari ini temanya adalah kedewasaan rohani. Saya cek dulu. Gue saya salah ngomong lagi. Sebentar.
TA Katolik UNW, betul ya? Wah, ini muser-muser laptop saya. Ya, sambil menunggu. Oke, jadi tema hari ini adalah kedewasaan rohani. Ya, apa indikator Anda dewasa secara rohani? Beberapa teori akan mengatakan minimal 2 hal. 1, kemampuan untuk bijaksana. 2, kemampuan untuk bisa mencintai. Nah, menjadi masalah, bisa jadi orang itu mampu mencintai gitu ya. Tetapi mencintai tidak dengan bijaksana. Contohnya apa ya mencintai tidak bijaksana itu? Di istilah kalian yang muda itu ada istilah bucin gitu ya. Bucin itu apa tuh sebenarnya? Kalian yang muda-muda ini mungkin bisa menjelaskan. Yang muda siapa ya? Budak cinta. Budak cinta loh itu. Iya, Bu Katarina diperbudak aja sama tahunya itu cinta. tidak mudah. Budak cinta itu seperti apa tuh Bu Katarina? Budak cinta itu sejauh Bu. Jadi jadi apa ya? Mencintai yang terlalu berlebihan, jadi sehingga apa ya? Apa yang dimau dengan orang yang kita cintai itu ya, iya kita kasih Berikan semua. gitu. Terus kalau Oh. ya, terus kalau apa namanya? Jadi sering galau. Misalnya nggak ada kabar atau apa itu sering galau. Habis itu kalau ada masalah sedikit, nangisnya itu bertahun-tahun. Ya, ya. Seperti itu. Ya, memang ada beberapa kasus ya di mahasiswa saya karena saya psikologi. Tapi biasanya budak cinta itu perempuan ya. Misalnya, maksudnya yang sering-sering sama saya. Jadi saya mungkin tidak terlalu paham istilah gaul-gaul bucin gitu. Ternyata budak cinta ya. Yang Iya. saya tahu kisah mereka adalah ketika pacar saya minta ini Pak, minta harta Pak, bahkan semuanya saya berikan gitu. Ini kenapa kok bucin ini kenapa ini? Apakah ada yang bisa menjelaskan misalnya dari yang muda-muda lah ya? Pernah nggak bucin ini? Siapa ya? Ventia. Ventia pernah nggak? Atau belum pernah? Tapi nggak bucin-bucin banget lah, Pak. Ya maksudnya Oke. ya, yes. Pertanyaan saya itu kenapa bisa ada bisa ke bucin itu sebenarnya bukankah maksudnya begini. Kalau bucin itu tidak sehat gitu loh. Tapi kenapa kok arahnya bisa bucin tuh, Ven? Atau Apa emang ya, cinta itu Pak? bukan logika gitu kata siapa Agnes Monica atau gimana? Cinta itu buta Kayak tuh, Pak. Buta ya. Kata Bu Katarina. apa ya, mencintai berlebihan lah, Pak. Kayak gimana ya? Kayak ya aku tuh pokoknya sayang banget sama dia, nggak mau kalau nggak dia aku nggak mau gitu loh, Pak. Tapi Ya, tuh nggak ya. tahu karena apanya. Oh, jadi pokoknya sayang aja gitu ya? Pokoknya sayang aja. Tanpa alasan. Ya, itu tidak bijaksana. Padahal kan masih pacaran ya, berarti ya? Ventia konteksnya begitu ya? Iya. Jadi memang ada begini teman-teman. Jadi di usia-usia remaja itu kan lagi mencari pengakuan akan identitas diri. Dan itu bisa, maksudnya begini. Ketika ada orang mencintai aku, nah aku menjadi diriku yang sebenarnya gitu. Kalau di teori psikologi begitu. Erikson. Ya, jadi ketika orang menolak aku, tidak mencintai aku merasa terisolasi, kira-kira gitu. Jadi orang memang mencari cinta, tetapi mungkin mencari cintanya keterlaluan begitu ya. Sangat membutuhkan dicintai gitu, sehingga supaya saya tidak ditolak, tidak diisolasi. Ya memang ada hasrat itu, hasrat ingin dicintai itu memang ada. Tetapi kalau sampai bucin, oke, yang kedua itu ada misalnya cinta toksik gitu. Cinta toksik itu gimana? Ada yang nggak bisa menjelaskan? Saya tuh cuma tahu lah dari lagu-lagu toksik, tapi apa sebenarnya gimana toh? Cinta toksik itu gimana? Soalnya di buku-buku ilmiah tidak ada tuh, cinta toksik itu tidak ada. Menurut kalian gimana yang bahasa-bahasa kamu muda? Apa itu yang namanya cinta toksik? Siapa ya yang Yana Ria, apakah pernah mendengar itu? Cinta toksik itu. Apa sebenarnya?
Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Atau ini istilah ini ya, kelihatannya orang-orang metro gitu ya. Ike, tahu nggak? Ah, sastra Inggris loh. Toksik itu kan racun, saya tahu. Tapi cinta racun, itu apa sebenarnya? Nah, menurut saya cinta yang tidak ke arah yang baik gitu loh, Pak. Hubungannya mungkin dalam hubungan itu ya nggak bahagia. Oh, Sampai ini nih. Misalnya nih, ya dulu ada yang pernah sharing sama saya, Pak, saya itu pacaran, saya itu sayang, tapi pacar saya suka mukulin gitu. Itu cinta ya, toksik. Oh, gitu. gitu, Main Pak. KDRT gitu ya. Kan gitu. Kasus KDRT emang banyak sih. Kalian dari sisi cewek nih biasanya yang jadi korban ya. Kalau cowok jadi korban KDRT enggak ya? Saya belum pernah mendengar cerita ya. Andreas pernah di KDRT pacarnya. Saya itu dari versi cowok Ada, belum pernah. Pak. Ada ya? Saya Ada. soalnya belum pernah mendengar. Ponakan saya sendiri, Pak. Oh alah, kasihan Ada, Pak. cowoknya itu. Iya, Ceweknya yang KDRT dipukulin. cowoknya itu. Iya, bukan Tarina. Iya. Walah, Iya, tapi karena cowoknya bucin, ya udah mau aja. dimaafin gitu. Iya, sampai uang, Cincin. HP segala macam diserahin. Itu cinta yang tidak Gitu. bijaksana ya. Iya, jadi antara bucin dan toksik tadi itu ada kaitannya. Ya mungkin. Itu kalau menurut saya dan pengalaman dari lingkungan seperti itu. Ya, ya. Jadi teman-teman mulai paham, saya juga mulai paham bahwa ada kasus-kasus mencintai dengan tidak bijaksana. Dan jika ada teman-teman yang mungkin pernah atau temannya teman Anda atau saudara Anda yang melakukan itu, mencintai dengan tidak bijaksana misalnya, itu berarti belum dewasa secara rohani. Akibatnya nanti akan merugikan diri sendiri. Bisa juga keluarga Anda rugi. Contohnya, mahasiswa saya yang kemarin itu dulu ya, beberapa tahun lalu, sekarang dia sudah menikah. Sebelum menikah dia pernah pacaran, gitu. Dilempar golok coba. Pacaran dilempar golok kan kebangetan ya. Tadinya cuma main tampar, dilempar golok, untung nggak ketusuk. Terus dia putus. Itu kan keterlaluan gitu. Kenapa dia mencintai orang yang bad boy? Nah, ini kan saya mendengar banyak cewek itu suka sama bad boys gitu. Why? Kalian suka dipukuli atau suka ditipu atau bagaimana? Kenapa Okti? Kenapa banyak cewek suka bad boy itu kenapa? Seksi Ya, gitu. mungkin banyak tantangannya Pak kalau suka bad boy itu. Lebih Gitu ya. mikir. Tapi kalau sampai ditampar, dilempar apa itu kan kasihan menurut saya. Iya. Ya. Dan banyak yang kasus KDRT ini bukan mahasiswi yang jelek loh. Mahasiswi yang cantik-cantik loh. Sejauh saya mengerti ya dari pengamatan saya dan yang saya dengarkan, yang sharing sama saya. Kenapa orang-orang cantik itu suka disiksa itu? Saya tidak paham. Suka dibohongi gitu ya. Jadi perspektif saya minimal sebagai orang yang belajar psikologi. Sudah tahu itu pacarnya suka kekerasan gitu ya. Tetap dipacari. Tadi juga dikatakan Bu Katarina, cowok juga ada kecenderungan itu. Sudah tahu pacarnya KDRT tetap juga diampuni gitu ya. Tetap diberi HP, diberi apa, itu juga ternyata terjadi pada cowok. Jadi teman-teman ada ini ya, indikator bahwa orang itu, ini dia, dewasa ini. Ini sudah ada instruction. Bentar. Ya, jadi ada kebijaksanaan. Waduh, hampir selesai. Ada kebijaksanaan dan juga ada kemampuan mencintai. Tapi ada juga orang yang begini teman-teman. Jadi kalau orang bijaksana itu kan tergantung dari ini ya. Kemampuan kognisinya. Misalnya
ada saat-saat di mana Anda itu capek. Itu kan lagi tidak bisa mikir. Lagi Anda pulang kerja misalnya. Atau Anda lagi sakit. Itu kan pasti kognitifnya menurun. Nah, ketika kognitifnya menurun, Anda tidak bisa dewasa. Maka sebaiknya istirahat dulu, jangan memutuskan hal-hal yang penting. Tapi ada orang yang lagi marah, lagi capek, memutuskan hal yang penting. Nah, itu namanya tidak bijaksana. Nanti akan kalian mendengarkan. Lalu kedua, kemampuan mencintai. Mencintai juga ada levelnya. Nanti akan dijelaskan bahwa ada level cinta eros begitu. Ada level cinta filia. Ada level cinta agape. Yang paling bijaksana adalah ketika Anda mencintai dengan daya dari Allah. Jadi teman-teman nanti akan ada, sebentar saya coba share screen. Semoga bisa. Halo? Teman-teman bisa melihat atau tidak? Oh, ini ya. Masih belum, Pak. Bisa, Pak. Enggak. Ini sudah ya? Belum? Bisa ya? Oke, jadi... Bisa, Pak. Belum, Pak. Enggak ada apa-apanya. Loh, padahal di tempat saya sudah ada ini. Masih muter, Pak. Oh, muter ya. Oh, ini dia. Ini ya? Sudah ya? Berapa? Nah, jadi Sudah. pertemuan 13 kedewasaan rohani, kita akan bicara mengenai psikologi rohani. Besok kita akan bicara apa? Jadi psikologi rohani mengulas mengenai tahap perkembangan rohani manusia dari usia muda sampai dengan dewasa. Nah, tentu saja berbicara mengenai kedewasaan rohani manusia ada dua indikator yang dapat mengukur seberapa tinggi atau seberapa dalam kedewasaan rohani manusia. Faktor pertama adalah kebijaksanaan, yang kedua adalah kemampuan untuk mencintai. Ini ya. Akan ada dua video. Ini video satu saya, silahkan dilihat 14 menit. Nah, percepat ya nggak apa-apa. Yang kedua 13 menit. Silahkan dilihat. Nanti akan ada pertanyaan dalam video-video ini, teman. Pertanyaannya dalam video. Nah, Anda silahkan menjawab pertanyaan sederhana itu. Ya, sebenarnya tentang meringkas kedua video itu. Ya. Jadi, lalu caranya adalah dengan video reaction. Karena ini kalian baru saja mulai, maka waktunya saya beri 24 jam aja ya. Jadi besok jam 12 malam, semoga video sudah jadi. Begitu. Karena ini waktu koreksi saya itu semakin mepet, teman-teman. Kalian sebentar lagi UAS dan seterusnya, maka nilai-nilai harus segera saya kumpulkan pada Bu Anas. Nah, maka saya minta kalian melihat setelah itu merekam video, lalu masukkan ke GC. Ya. Kalau teman-teman yang dari kelas offline sudah ada yang mengumpulkan, saya kira ini ya. Ini ada yang mengumpulkan, tinggal saya nilai. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman nanti yang dari kelas online, silahkan mengumpulkan. Itu saja penjelasan dari saya. Nah, untuk minggu depan, sudah mulai disiapkan mengenai pertemuan Advent ya. Bagi teman-teman yang di lingkungan ada, silahkan mencoba mengikuti. Kalau tidak ada, nanti bisa pertemuan mandiri, bisa video call atau bagaimana. Nanti saya berikan materinya di GC. Untuk pertemuan ini, deadline-nya adalah 24 jam ke depan. Silahkan dilihat dua video saya tentang satu, kemampuan manusia untuk bijaksana. Kedua, kemampuan manusia untuk mencintai. Dua hal ini menjadi indikator kedewasaan rohani. Ya, idealnya setelah kalian dewasa secara rohani, lalu ikut Advent di lingkungan, begitu ya. Sudah siap karena Anda dewasa secara rohani. Begitu urutannya. Ya, sementara itu teman-teman, jadi materi tugasnya Anda bisa lihat di Google Class. Begitu saja ya, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, lanjut di grup saja. Begitu? Apakah jelas, Andreas? Kalau saya belum jelas, Pak. Bukaternya belum jelas, oke. Iya. Belum jelas sebenarnya karena belum melihat video itu. Nanti coba bukaternya melihat dua video itu. Kalau masih belum jelas, tanyakan lagi di
di grup ya. Karena pertanyaannya belum bisa saya munculkan. Maksudnya kalau saya munculkan, nanti videonya bisa tidak dilihat gitu. Oh, Jadi silahkan dilihat 2 video itu, nanti ada pertanyaan, itu dijawab lewat video reaction di YouTube kan. Bu Katarina sudah sempat kirim beberapa video juga toh di Wapri, nggak masalah, itu juga boleh. Iya. Ya. Videonya singkat aja. Yang lain bagaimana? Jelas ya. Dilihat dulu videonya ya. Oke, kalau sudah mantok-mantok begini, ya jangan lupa makan malam sebelum kuliah Pancasila ya, Bu Katarina. Jaga Siap, Pak. kesehatan. Terima kasih. Mari Siap. kita tutup dengan doa penutup. Silahkan Roy Syah Putra pimpin doa. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa. Kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih anugerah penyertaan pada kami semua Bapa. Dari kami memulaikan perkuliahan ini Bapa, Kau telah menolong dan membimbing kami Tuhan hingga kami bisa mengakhirinya. Ya Bapa, kami Tuhan yang diberikan Tuhan kami dengan baik, dan pada pertemuan berikutnya Tuhan kami bisa berkumpul kembali dan kami diberkati oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Semoga kabar kalian baik selalu. Amin. Good luck. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya akhiri ya.